bersama-sama di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Amen, saudaraku. And it's November already. Udah memasuki bulan November ya. Mari kita siapkan hati kita di dalam pre-service pada pagi hari ini. Let's prepare our heart to enter the service by begin with our pre-service. Kita percaya bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang luar biasa, bukan hanya Bapa yang baik, tapi Dia juga adalah pembuka jalan di tengah kebuntuan kehidupan kita. That He is not only a good God, but He is also a way maker. Pada jalan tertutup, Tuhan bisa buka jalan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, masuki Sunday celebration. This morning, Lord, we want to begin our Sunday celebration. Bersyukur untuk 10 bulan ke belakang Tuhan menjaga kami dan memasuki di bulan 11 ini. We just want to give you thanks. You are a good God. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan pembuka jalan. You are the way maker. Amin, saudaraku. You are here, meeting in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari lantai 1, lantai 2, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat bukan hanya hati kita, bukan hanya suara kita, kita angkat tangan kita juga. Haleluya. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Angkat suara kita katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Gereja Tuhan sama-sama katakan. One more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Sama-sama katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes, Lord. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Gereja Tuhan sama-sama katakan Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Semua yang percaya sama-sama katakan Waymaker, miracle worker, everyone. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kasih tepuk tangan yang meriah. Yeay. You are our Waymaker. Kami percaya Tuhan, we believe in you Lord Jesus. That you are in the middle of us. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. And you can do anything Lord Jesus. Engkau bisa melakukan apa aja Tuhan. Do whatever you like Lord Jesus. Pagi hari ini Engkau yang memampukan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Siapapun kami Tuhan. Lord, we ask that you give us strength and empowerment to serve this morning. Whoever they are Lord Jesus. Give us your fresh anointing. That gift that come from you Lord Jesus. Dan pagi hari ini Tuhan, bersama-sama saudara-saudara seiman kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau celebrate your goodness. We want to celebrate your goodness Lord Jesus. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. We want to lift your name. We want to lift your name Lord Jesus.
Di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Good morning, PPC. How are you all? Let's greet our neighbors and say hi. I'm glad to see you this Sunday. Mari kita angkat pujian langit dan bumi. Saya mau semuanya tepuk tangan. Everybody please clap your hands. Sama-sama katakan langit dan bumi, oke? Saya mau yang di depan paling semangat, oke? Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan. Sekali lagi kita bilang langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Siapa yang masih mau memuji Tuhan pagi ini? Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan ku puji ku sembah, oke? Kita mau belajar lagu baru and I want you all to sing it with me. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay, pemusik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terakhir, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yay. Praise the Lord. Siapa yang bersuka cita hari ini? Hallelujah. Let's keep worshiping the Lord together.
our hands together. We lift your name on high, Jesus, this morning. Let's go. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. That's what I like to hear. Kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Clap our hands together. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hallelujah. You may be seated in God's presence. Silakan duduk. Mari kita membaca ayat pada pagi hari ini dari Mazmur 100 ayat yang kedua. Kita mau baca sama-sama. Let's read it together in Indonesian first and then we'll do it in English. Okay? 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. And in English, worship the Lord with joy. Enter his presence with joyful singing. Yes, that's what we're going to do today. We're going to bring this song because he lives. We believe that because he lives, because Jesus lives, he can give us strength this morning and throughout the days that we've been through, throughout our life, no matter how old you are. You're 16, you're 26, you're 30, you're 50, you're 60. God has always been with you. God has been walking with you throughout your days, whether you know it or you don't, whether you believe him or you don't. Just know that he's always with you throughout your days. Let's sing it together. I'm sure everybody knows this song. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. Amen. And life is worth
Because he lives. Amen. Because he lives. Everybody sing it. I can face tomorrow. Amin Tuhan. Because he lives. Yes, Lord. All fear is gone. We don't want to fear anything, Lord. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Let's sing it to be more serious. Because he lives. Come on, everybody. Say it with your strength. Believe the words in this song. Percayakan kata-kata lirik di lagu ini. All fear is gone. You're not scared of what is in front of you, whether you know it or don't. I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Amen. Let's continue to praise his name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Let's sing this song from the beginning. Next star, you're welcome. Focus on the Lord tonight because He is so beautiful. Yes, Lord, hallelujah. Amen. Let's keep on let's praise Jesus with your words through this song. In robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' name. On the third, at break of dawn, the Son of Heaven, He rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, everybody, let's go. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days
Oh, praise. Angkat kedua tanganmu. One more time. Oh Lord, one more time, oh Lord. Hey. Oh Lord, Oh Lord our God. oh Lord, Oh Lord our God. oh Lord. Oh Lord our God. Wow. Sungguh indah Tuhan pada saat kami sebagai gereja Tuhan memuji meninggikan namamu. Lord, it's so wonderful when we, all your children, come together and praise your name and worship your name. Such a beautiful Lord Jesus. Sungguh luar biasa Tuhan. You are so wonderful. Haleluya. Pagi ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. This morning we're gonna take the Holy Communion. Untuk Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan, tolong angkat tangan. If you haven't got your Holy Communion, please raise up your hands. I will ask ushers, untuk usher lantai 1, lantai 2 yang belum mendapatkan. Everyone already have your. Okay. Semuanya sudah. Haleluya. Lantai 1, lantai 2 semua sudah mendapatkan anggur perjamuan. Amen. Saya mau untuk Anda semuanya ambil waktu teduh dan datang di hadapan Tuhan, akui segala dosa pelanggaran kita. Before we take the Holy Communion, just come before the Lord and admit your wrongdoing, admit your sins, and you know that He is a loving Father, that He is a good God, that He already died on the cross for you and me. Siapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. The night before Jesus got betrayed, Jesus sat together with His disciples and take a bread, broke it down and says, this is my body that I've given to you in remembrance of me. Bagi Anda yang percaya ini adalah tubuh Kristus, mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus.
Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. That we are in Jesus and Jesus is within us. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Let's prepare the wine. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. And Jesus take the wine and says, this wine is a new covenant that's sealed by my blood. Do this in remembrance of me. Saudaraku, kita tahu ada kuasa dalam darah Yesus, amin. Darah Yesus bukan hanya menyelamatkan, tapi membawa kesembuhan, membawa pemulihan. That His blood not only bring salvation, bring healing, bring restoration, bring power. Saya mau jangan ini cuma sekedar rutinitas atau tradisi setiap awal bulan. I don't want that you take the Holy Communion every beginning of the month just as a routine. Tapi pada saat Anda mengambilnya, harapkan sesuatu. That you put your faith, you put an expectation when you take this Holy Communion. Anda percaya ini adalah darah Yesus, saudaraku? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Give thanks to the Lord. Ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Amin, kami percaya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi. Gak ada lagi dakwaan tuduhan si iblis. Kami menang, kami bebas, kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan pada diri Anda, aku ciptaan baru.
Tell to yourself that I am a new creation. Katakan, aku ciptaan baru di dalam Kristus. I am a new creation in Christ. Katakan sekali lagi, aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. I am a new creation in Christ. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. We are ready, Lord, to receive your words. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Speak into us, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus, in Jesus' name, everyone say, Amen, amen. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. You may be seated. Sekali lagi saudaraku, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang melayani pagi hari ini, yang melayani driver, Sunday school, ushers, semuanya. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk mereka semuanya. Dan sebelum saya masuk dalam announcement, saya mau mengundang all middle schoolers. All middle schoolers, stands on your feet. Semua middle schoolers and follow Brother Nick. Oke, semua middle schoolers, you may go and follow Brother Nick. And Cishume, Fesiani, di depan ada tempat duduk. Ayo. Ini ada tempat duduk. Yang di belakang yang tidak dapat tempat duduk. Yang di samping, Paulus. Oke, sini, Harun di depan nih, ada tempat duduk di samping. Oke, take the seats. Oke, yang di atas yang nggak ada tempat duduk, nih di depan masih ada tempat duduk. Yes, di samping sana masih ada tempat duduk. Di sini ada tempat duduk, di samping pemain-pemain di drum ada tempat duduk. Iya, pusing deh lo. Ini, iya ada tempat duduk, yes. Olive geseran, yes. Iya. Yang di belakang, ayo, Ciselvi, Ciivy, Novi, ini ada tempat duduk di depan nih. Ayo, ambil tempat duduk semuanya. Oke. Saudaraku, kita doain dong biar dapat gedung yang lebih gede. Didoain gak sih sebenarnya? Cuman, lo doain kagak? Cuman, iya. Ya, doain benar-benar supaya lebih banyak tempat duduk yang tertampung dan pada saat ada banyak tempat duduk, karena terkadang Tuhan tuh bekerja dengan takaran kita seberapa gitu. Semakin kita siapin penggorengannya gede, ikan yang dikasih makin gede enggak? Gitu. Jadi kalau penggorengan kita kecil yang dikasih sama Tuhan apa? Ikan teri. Tapi kan kita mau ikan paus, iya enggak? Cari deh tuh penggorengan tuh segede ikan paus. Anyway, selamat datang di Philadelphia Praise Center semuanya. Untuk Anda khususnya yang baru pertama kali datang di PPC, we welcome you. Kami siap untuk melayani Anda semuanya. Ada 12 gereja Indonesia di sini, Anda boleh explore, Anda boleh menikmati di sana. Tapi kalau memang mau bertumbuh di sini, kita bersedia untuk sama-sama melayani, sama-sama membantu satu dengan yang lain. Amin. Sekeluar Anda dari tempat ini nanti, kembali seperti minggu-minggu lalu, banyak orang yang mengasihi gereja ini. Ada apa lagi kira-kira? Itu bener ya. Gift ada card. Bukan gift card, kali ini ada tahu dan susu. Kalau minggu lalu kan cuma tahu, sebulan yang lalu cuma susu. Kali ini kita dikasih double, tahu dan susu. Jadi kalau lo pada nggak sehat, awas aja. Tahu sehat loh. Daripada makan daging, tahu sehat, susu juga sehat. Jadi nanti sepulang dari tempat ini, ushers akan membantu untuk memberikan tahu dan susu. Dan seperti biasa, ya, satu keluarga diusahakan berapa? 4. Iya, aduh rakus banget ya. And then, kalau Anda buka di bulletin, yes, hari Jumat ini saya mengajak Anda untuk melakukan yang namanya prayer walk. Jadi as you know, PPC bekerja sama dengan beberapa gereja dan juga dengan Power Organization. Kita akan melakukan yang namanya Bring Light to the City. Kita akan pasang lampu-lampu di corner-corner yang gak ada lampunya. Nah, to begin with, untuk memulainya, kita mau melakukan yang namanya prayer walk. Untuk di daerah-daerah yang akan kita telusurin. Nah, untuk itu kita akan kumpul hari Jumat ini, jam 5.30 kumpul di PPC untuk kita bersama beberapa gereja untuk melakukan prayer walk, untuk berdoa buat daerah-daerah ini, khususnya daerah South Philadelphia. Nah, untuk Anda yang tahu bahwa Thanksgiving sebentar lagi, it's on November already, kita akan masuk dalam Thanksgiving retreat. Untuk Anda semuanya yang sudah mendaftar, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selain mendaftar, yang paling penting juga membayar. Ya. Karena kalau daftar aja gampang, ya. Jangan lupa untuk mendaftar dan membayar. Setelah kebaktian ini, Yuta akan ada di luar. Anda boleh melakukan pembayaran. Kalau Anda mengalami kesulitan di dalam pembayaran, silakan hubungin, jangan saya. Iya.
Oke, nah hari Rabu tanggal 22 November, kalau Anda baca di buletin, PPC Family kita akan ada yang namanya Thanksgiving Eve Service. Jadi malam sebelum Thanksgiving, kita akan kumpul di tempat ini jam 5.30 dimulai dengan makan malam bersama. Kita akan diberkati oleh Yeshua Abraham dan juga Pastor Virgo Handoyo dari California. And then the next day-nya, hari Kamis kita akan berangkat retreat. Untuk hari Rabunya terbuka untuk siapa aja Anda yang ikut retreat, nggak ikut retreat, bagian dari PPC, Anda mau bawa teman-teman Anda juga boleh, silahkan. Hari Rabu tanggal 22 November jam 5.30 dimulai dengan makan bersama. Oke. Nah, kita memasuki bulan November. Are you excited memasuki bulan November? Amin. Yes. Kenapa excitednya? Kenapa? Bentar lagi Christmas. Yes. Artinya kalau Christmas banyak apa? Pengeluaran. Males banget. Alright. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di bulan baru ini, kita akan berbicara kecaplah dan lihatlah. This is our new theme. Ini tema baru kita di bulan November. Kecaplah dan lihatlah, taste and see. Mari sekarang ambil handphone kita semuanya dan put your phone in silent mode. Oke, sama-sama kita taruh silent mode. Nah, di minggu pertama ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh my brother. Kita sambut gereja Tuhan PPC Jacob Wibowo. Yes. Selamat pagi. Selamat datang di bulan November, saudara. Puji Tuhan, katakan kanan kirimu, Tuhan memberkati engkau luar biasa di bulan November ini. Amin. Katakan dong saudara, pakai luar biasa, jangan cuma memberkati aja. Oke. Thank you buat teman-teman musik, buat teman-teman semua yang ada di rumah yang mengikuti lewat Zoom juga. Berkatnya sama, amin. Mari kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Pagi ini minggu pertama di bulan November. Waktu saya lihat, minggu pertama bulan November. Kayaknya baru kemarin, belum lama kita pulang retret ya Om ya. Rasanya itu masih ingat di pikiran saya bahwa, pas retret itu ngapain ya. Kita retret itu di kepala kita bukan dapat firman Tuhan, tapi menjodohkan Denny dengan Mei, saudara. Ya, betul nggak? Betul kan? Iya, dan terjadi. Saudara-saudara yang pada jomblo, ini event yang sangat luar biasa buat saudara. Ya, kita membuka lowongan untuk yang mau dijodohkan, boleh saudara ya. Om Hani, biro jodoh, pemilik biro jodohnya dia. Oke, mari kita belajar firman Tuhan, saudara. Jangan guyonan terus ya, saudara ya. Oke, saya merasa bahwa, cepat sekali ya waktunya kok, tahu-tahu sudah November lagi. Kalau saya merasa jalan tuh cepat waktunya. Ada teman-teman yang bilang, enggak, biasa aja, suwe, lama. Saudara yang merasa jalannya cepat, hari-hari, siapa saudara? Yang jalannya rasanya cepat. Wah, kalau saudara merasa jalannya cepat, berarti saudara itu sibuk. Amin, saudara. Berarti saudara itu diberkati Tuhan. Siapa yang merasa cepat, saudara? Siapa? Ya, yang merasa, suwe ini lambat sekali, siapa saudara? Enggak ada. Puji Tuhan, keluarga PPC itu biasa memang diberkati Tuhan, saudara ya. Saya jujur juga rasanya cepat sekali. Kalau tahun lalu retret, kali ini sudah diteleponi Ani terus. Ko, ini mau kamar yang mana ini Ko? Udah habis kamarnya ya. Ya, jadi rasanya cepat sekali tuh, saudara. Kalau tahun lalu kita retret, tahun ini mau retret lagi, saudara masih ada di gereja ini, duduk melayani Tuhan, yang melayani, yang duduk datang ke gereja masih bisa memuji Tuhan. Berarti iman saudara tetap terjaga. Amin, saudara. Tepuk tangan buat diri kita sendiri, saudara. Ya, berarti kita diberkati Tuhan, saudara. Amin. Nah, pagi hari ini kita masuk di bulan yang baru, kita memulai tema yang baru. Bulan ini temanya kecaplah dan lihatlah, saudara. Kecaplah dan lihatlah ini kata-kata yang mungkin sering kita dengar, saudara. Sudah sering banget kita dengar kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah ini, kalau saya personal, saudara, kata kecaplah dan lihatlah ini membawa memori saya mundur sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Ya, 20 tahun yang lalu, pertama-pertama saya ikut melayani Tuhan, saudara. Saya datang ke Amerika itu beberapa tahun yang lalu, saudara ya.
Iya, baru kemarin, saudara ya. Jadi waktu saya datang ke Amerika, saya itu dikeroyok oleh sebuah bukan komplotan anak-anak muda dan saya dibawa ke gereja, saudara. Diajarin, kamu bisa ikut ngapain di sinilah, kamu jangan diam aja. Main piano bisa? Ya, bisa-bisaan gitu kan. Terus saya disuruh ikut bergabung, saudara. Dan akhirnya saya bergabung ikut melayani Tuhan. Gitu. Itu pertama kali pandangan pertama saya dengan Om Aldo, saudara. Iya ya, 20 tahun lah, keceplosan 20 tahun yang lalu. Kala itu kita masih belia semua, saudara ya. Om Aldo masih seksi, saudara. Rambutnya masih penuh gondrong. Zamannya FC, Om Aldo rambutnya rebonding, lurus. Gitu. Bayangin Om Aldo kalau rambutnya gitu, saudara. Ya saudara ya. Waktu itu saya masih six pack, belum one sack seperti ini, saudara. One sack maksudnya satu karung gini, saudara ya. Ya, waktu itu kita masih pada belia, saudara, masih keren, saudara. Semua kita masih bujangan dan lagunya yang sering saya dengar. Tahu lagu ini, saudara? Kecaplah. Oh, begini nasib jadi bujangan. Lagunya kecaplah dan lihatlah. Ya, saudara, betapa baiknya Tuhan itu bring back all the memories yang saya pernah lewati, saudara. Dulu kalau ke gereja sama Om Aldo ya, saudara, jam 8 pagi itu kebaktian pertama ya. Jam 8 pagi, iki kenapa iki otek-otek iki? Tadi, Om Hani, ini sudah goyang Om. Tolong yang baru lagi Om dikirim. Ya, berangkat jam 8 pagi, saudara, ya, kebaktian pertama. Jam 10 kebaktian kedua. Jam 10 itu sudah ribet, jam 12 selesai kebaktian, cepat. Siapin mobil, berangkat ke luar kota. 3 jam perjalanan, 1 kali jalan, saudara. 3 jam. Putar kemana, satu kota ke kota lain, pulang jam berapa kalau salju, saudara? Jam 5 pagi, saudara. Ya Om ya, tapi semangatnya seperti orang gila semua, saudara. Ya, kita jam 5 pagi sampai rumah, jam 7 pagi berangkat kerja, saudara. Oh, tepuk tangan, saudara, buat masih hidup sampai hari ini, saudara. Ya, Om Aldo saya masih pada hidup, saudara. Jadi kita melayani Tuhan, nggak tahu itu ngawur, nggak tahu itu luar biasa, saudara ya, gitu. Tapi saya percaya, saudara, bahwa ada kekuatan kalau kita fokusnya sama Tuhan. Kita bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar tentang kata-kata kecaplah dan lihatlah ini luar biasa banget, saudara. Gampang didengerin, dinyanyiin apalagi, gampang kata-katanya enteng, gampang enak, saudara ya. Tapi kalau kita pelajari, saudara, saya pelajari kata-kata kecaplah dan lihatlah ini keluar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Ya, kalau kita pelajari Daud, inilah seorang yang berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, saudara. Daud mengatakan hal itu dan dicatat dalam Mazmur 34. Yuk kita baca ya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 9, saudara. Mazmur 34 ayat 1 sampai 9 berkata seperti ini, saudara. Dari Daud pada waktu ia pura-pura enggak waras, saudara. Di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas, ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan itu mengelilingi kita. Melindungi kita, anak-anak Tuhan. Ingat, saudara, malaikat Tuhan selalu berkemah mengelilingi kita. Amin, saudara. Ini berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Lalu meluputkan mereka. Ini yang terakhir, saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, saudara. Kita temukan kata
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Di ayat yang ke-9 tadi, saudara. Kalau saya boleh tarik sedikit, belajar background dari kitab Mazmur 34 ini, saudara. Kalau saya pelajari, saudara, kalau kita lihat, judul di atasnya, kalau ini enggak dimasukkan, tapi kalau saudara buka Alkitab, judul di atasnya berkata, dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang pertama tadi berkata apa, saudara? Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi, saudara. Ternyata Mazmur pengagungan yang Daud katakan, Mazmur yang dikatakan Daud bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ditulis oleh Daud pada saat dia lagi pura-pura jadi orang gila, saudara. Ternyata Mazmur ini ditulis Daud bukan saat Daud itu sedang dielu-elukan, katanya Saul membunuh beribu-ribu. Dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Lagi dieluk-elukan dan Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan saat itu. Bukan pada saat keadaan baik-baik saja, saudara. Kata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita diucapkan oleh Daud pada saat dia lagi sesek banget, saudara. Siapa yang hari ini lagi sesek, saudara? Waduh, ini keluarga BBC ini memang top, nggak pernah sesek, nggak pernah merasa terhimpit permasalahan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara ya. Selalu longgar, saudara. Selalu luar biasa, saudara ya. Amin, saudara. Ini khotbah dari saya dan untuk saya sendiri, saudara ya. Ya nggak apa-apa lah, saudara dengerin aja ya, saudara. Ini terjadi pada saat Daud berpura-pura gila. Pada saat kenapa Daud berpura-pura gila? Karena Daud saat itu lagi diuber-uber, dikejar-kejar Saul mau dibunuh, saudara. Saul yang iri sama Daud, Saul yang sakit hati kenapa Daud kok mulai naik karirnya. Diuberlah dia, saudara. Mau dimatiin, saudara. Makanya di tengah kesesakan, di tengah dia kehimpit permasalahan, di tengah rasanya, aduh gak ada jalan keluar, sesek aku jadi orang gila biar gak dibunuh. Karena apa dia berlagak jadi gila? Karena dia lagi lari dari Saul, dan dia pelariannya itu masuk ke kota yang namanya kota Gad, saudara. Kota Gad ini adalah salah satu dari 5 kota besarnya orang Filistin. Nah, orang Filistin itu sopo, saudara? Filistin itu orang-orang negaranya Daud, bangsanya Goliat, saudara. Bangsa seorang yang lagi pernah dibunuh oleh Daud. Nah, apa yang terjadi? Daud masuk ke kota Gad. Akhirnya dia diperhadapkan dengan raja dari kota Gad itu yang bernama Raja Akis itu, saudara ya. Dan apa yang terjadi pada saat di hadapan raja, dia dengar pegawai-pegawai raja bilang, loh inilah Daud ini. Ya, saudara. Ini kan Daud yang dulu pernah bunuh pahlawan kita Goliat. Ini kan Daud yang katanya orang hebat sekali yang mau dijadiin raja menggantikan Saul. Di tengah-tengah dengar kanan kiri seperti itu, Daud langsung goyang, saudara ya. Langsung kencing di celana, saudara. Langsung dia dapat hikmat Tuhan. Daud ini suka nonton Sri Mulat, saudara ya. Langsung dia berlagak, langsung gitu ya, saudara. Kalau saudara baca, oh ini lebih, saya nggak ada apa-apanya actingnya sama Daud, saudara. Kalau saudara baca di 1 Samuel 21 ayat 13 berkata seperti ini, saudara. Daud memperhatikan perkataan itu. Kalau saudara baca di depannya, itu pegawai-pegawai raja itu lagi ngomong yang tadi saya omongkan, saudara. Dan Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali, bukan takut loh, takut sekali. Takut sekali kepada Akis raja orang kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatannya di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut, saudara. Kalau nggak ada gambaran, Om Hani boleh tolong dipraktekkan, Om, bantu saya. Saudara ya, saya cari fotonya ya, saudara. Saya cari gambarnya nggak ketemu. Biasanya kan saya selalu kasih gambar ya, saudara. Tapi yang ini memang benar-benar disensor, saudara. Nggak boleh, saudara ya. Akhirnya Daud, Raja Akis ini bilang, oh iki, apa nggak kurang orang gila di kota kita ini? Bawa keluar, suruh pergi dia.
Tuhan tolong Daud, saudara, dilepaskan dari Raja Akis. Dengan acting itu, jadi kalau saudara pas ditagih utang, ya saudara ya, pas saudara kejepit situasi nggak enak, ya saudara, langsung ingat ayat ini saudara. Saudara langsung ubah mukamu, keluarin ludahmu saudara, gores-gores pintu saudara. Saudara pasti selamat saudara ya. Ini saudara, nah di tengah-tengah kegencetan saudara, di tengah permasalahan saudara, mungkin kita ada permasalahan keluarga, ada masalah apapun seperti Daud saudara ya. Apa yang terjadi saudara? Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita saudara. Ini gila menurut saya sih, nggak bisa ngomong saudara ya, nggak bisa ngomong saudara. Di tengah begitu masalah beratnya, saudara dia bisa loh saudara. Sampai berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Aneh ya saudara, di tengah masalah seperti itu bisa dia bilang gitu. Daud ini sebenarnya punya banyak alasan untuk kecewa sama Tuhan. Daud ini punya banyak alasan untuk marah sama Tuhan saudara. Betul gak saudara? Di umur yang masih muda dia ditabiskan, dinubuatkan akan jadi raja. Betul saudara? Dan dia bisa mendekat ke istana raja. Disuruh jadi pemain musiknya Saul. Kalau Saul lagi senewen saudara ya. Lagi gila dia jadi pemain musiknya. Saul merasa senang sekali. Daud suruh tinggal di istana raja. Kayaknya nubuatannya semakin dekat. Wah benar ini aku bisa jadi raja. Ini udah masuk ke kerajaan ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, katanya aku mau jadi raja. Sekarang aku malah jadi buronan raja. Aku selalu mengingat engkau, berpegang kepadamu. Kenapa sekarang aku malah diuber-uber Saul? Kenapa sampai aku harus jadi seperti orang gila? Sakit hatinya banget kalau menurut saya, betul tidak saudara? Saudara, kalau ya untung Daud bukan saya saudara ya. Dan untung saya juga bukan Daud saudara kan. Kalau saya Daud bisa seperti kebanyakan kita dengar saudara. Gak ono Tuhan-Tuhanan maneh. Artinya itu bahasa Chinese saudara, saya belajar. Artinya tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, gitu. Jadi banyak kan yang tadinya melayani Tuhan. Wah, gara-gara kebentur masalah. Gak ada Tuhan lagi. Nginjek gereja lagi, gak ada, gatal kakiku. Wah, Pastor Aldo lewat di jalan perempatan. Wah, langsung. Mataku bisa sakit nanti kalau lihat pendeta. Wah, kita gampang menyalahkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia enggak seperti itu. Daud tetap berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Ya saudara, tapi saya mau ajak kita belajar. Apa sih sebenarnya yang bikin Daud ini bisa berkata, kecaplah dan lihatlah. Di tengah permasalahan yang begitu susahnya, begitu seseknya saudara. Ya mungkin saudara nggak pernah mengalami sesek, susah bayanginnya saudara. Tapi saya yakin saya sering mengalami sesek. Om Aldo pasti sering. Karena Om Aldo sering digangguin saudara. Ya saudara ya. Pastor Aldo, tolong pastor. Besok saya mau ke dokter. Pastor Aldo, waduh besok ini ulang tahunnya Iden ini. Ya. Tapi Pastor Aldo bilang, oke ibu saya anterin. Iden ulang tahunnya besok-besok aja, tahun depan aja. Tepuk tangan buat Pastor Aldo yang selalu available buat kita saudara. Ya saudara ya. Iden ini kalau bisa komplain sama Tuhan saudara ya. Tuhan jangan keluarin aku jadi anaknya Pastor Aldo. Ya. Jadi anaknya Jacob aja. Enggak lah. Sorry om. Oke saudara ya. Jadi kita mau lihat kenapa. Apa yang bisa menjadikan si Daud ini selalu bersyukur sama Tuhan. Saat keadaan yang paling kepepet sekalipun kok bisa dia seperti itu. Kalau saya pelajari saudara, ini ada di ayat 5, di ayat 6, di ayat sebelumnya. Boleh dikeluarin ayatnya yang ke-6? Ini saudara. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kata-kata ini nancep buat saya saudara ya. Ini ternyata hal yang dipunyai Daud. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Jadi Daud itu pandangannya selalu fokus sama Tuhan. Kenapa dia enggak gentar pada saat ada masalah? Karena dia fokus sama Tuhan. Kenapa dia enggak takut walaupun dia harus kayak orang gila? Kenapa dia tetap bilang bahwa betapa baiknya Tuhan kita?
Karena fokusnya dia pada Tuhannya, bukan pada masalahnya, saudara. Ini hal yang kita mau taruh di dalam hati kita. Bahwa dalam menghadapi segala sesuatunya, saudara, kita harus fokus sama Tuhan. Kita fokuskan pandangan kita hanya pada Tuhan. Kita sakit, nggak sembuh-sembuh, fokuskan pandangannya pada Tuhan. Ya, kita sulit, keuangan kita sulit, dompet nggak gendut-gendut, tetap pandangan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kok nggak ditelepon-telepon sama agen kerjaan ini sudah 3 bulan ini? Tetap pandangan kita sama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi kalau saudara pandanganmu kepada Tuhan, seperti Daud, saudara akan berjalan di dalam keajaiban, saudara. Ya, sesuatu yang nggak mungkin akan terjadi buat saudara. Amin, saudara. Daud ngajarin kita untuk selalu fokus sama Tuhan. Seringkali kita ini diperhadapkan kepada persimpangan di mana kita harus milih, saudara. Pada saat ada permasalahan, ini pengalaman saya, saudara. Kita seringkali diperhadapkan kepada masalah dan kita diperhadapkan kepada persimpangan. Kita mau fokus sama masalah atau kita mau fokus sama Tuhan kita, saudara. Itu sering sekali, saudara. Kita kadang juga sampai terkecoh melihat masalahnya kok besar sekali. Kayaknya Tuhan gak bisa ini. Betul, saudara? Kadang-kadang kayak gitu loh, saudara. Kalau kita ada masalah kayaknya tuh kita, iki beneran dah iki. Beneran ini. Ini bener dah ini. Ya, di sini saya yakin semua pernah mengalami di persimpangan ini, saudara. Saya juga pernah, saudara. Bahkan Pastor Aldo pun saya pernah, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mengalami persimpangan-persimpangan jalan. Kadang-kadang kita susah. Bener nggak ini? Saya harus lihat kuasa Tuhan yang lebih besar atau masalahnya yang lebih besar ini. Bisa tak Tuhan handle masalahku ini? Sering kali kayak gitu ya. Tuhan ini kayaknya nggak nyata ini kalau udah masuk dalam permasalahan seperti ini. Tuhan kayaknya nggak hanya dongeng semata. Sering kali masalah datang dalam hidup kita terlihat besar banget, saudara. Sehingga fokus kita kabur, saudara. Kita mulai percaya bahwa oh iya benar masalahnya besar, betul besar. Ya, saudara. Ingat di kepala saya, sangat ingat. Pertama kali yang namanya orang mau kayak rasanya disambar petir dan tidak percaya Tuhan tuh, saya tuh dalam hidup saya pernah tuh, saudara, waktu kakak saya, kalau saudara yang tahu ceritanya, kakak saya sakit, pertama kali sakit, saudara, didiagnosa di dokter. Kita kan kayak namanya diagnosa itu selama hidup saya umur sampai belasan tahun waktu itu, saudara. Diagnosa dokter paling apa? Kamu anget pilek, ini obatnya, betul saudara ya? Kamu kakinya pincang, ya keselio lah, nanti bisa dipijit atau dikasih apa. Ini enggak, saudara, kakak saya bicaranya agak susah, kakinya berjalannya susah, tahu-tahu dia bilang, dokternya bilang apa? Panggil mama papamu, saya mau jelasin semua satu keluarga bersama supaya lebih jelas gitu. Kata-katanya apa? Kita santai, biasa, aku pikir kakinya sakit, nanti di x-ray atau gimana. Penyakit ini penyakit yang langka gitu dia. Dan orang-orang yang mengidap penyakit ini hidupnya paling 2 tahun aja. Wow, duer kayak kepala itu kayak kesambar petir, saudara ya. Pertama di dalam hidup saya itu, saya merasa bahwa loh. Pandangannya udah nggak jelas, saudara ya. Jadi bener-bener itu kayaknya tuh, loh. Kakak saya dulu melayani di tempat ini juga, sama jauh sebelum saya melayani, dialah yang saya melihat dia bagaimana itu melayani Tuhan. Ya, saudara, bagaimana itu menghadapi permasalahan. Dia itu di dalam keluarga yang boleh saya bilang menjadi contoh pertama yang meletakkan batu lah ya gitu ya, batu penjuru untuk kita mengikut Tuhan. Duh, kok bisa kayak gini? Di siang itu saya nggak percaya, saya sampai bercanda ini Tuhan ini. Dia bilang ini dijelasin semua simptomnya seperti ini, udah pokoknya keluarga kalian siap-siap, ini dienak-enakin. Dia mau apa? Kasihlah. Gitu. Waduh. Siang itu langsung saya telepon Om Aldo, telepon Om Yosin masih di sini waktu itu. Om, ini gawat ini. Tuhan bercanda ini. Ya, Tuhan main-main ini, guyonan ini sama saya ini. Gitu kan. Tapi kakak saya bilang bahwa tetap bersyukur kita. Tuhan itu yang kasih kehidupan. Kalau Tuhan memang mau ambil, it's okay. Gila, ini orang-orang gila. Saya pikirkan gitu kan ya. Ini orang-orang
nggak waras nih seperti Daud ya. Nggak waras, saudara. Tapi ya seharusnya seorang Kristen itu memang nggak boleh waras, saudara. Ya, saudara kalau mau jadi orang Kristen, jangan waras, saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen mau yang waras-waras aja, yang hitam di atas putih, yang jelas-jelas aja, yang 1 tambah 1 2, jangan jadi orang Kristen, saudara. Saudara bisa gila, saudara ya. Dibawa Tuhan naik turun roller coaster yang 1 tambah 1 itu sama Tuhan bisa 5, saudara. Ya, saudara ya. Ya, 1 tambah 1 enggak ada 2, saudara. Bersama Tuhan 1 tambah 1, 5. 5 tambah 5 bukan 10, 100. Amin, saudara. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, Anda harus siap jadi orang gila. Dan melihat keajaiban. Sehingga saudara bisa bilang, betapa baiknya Tuhan kita. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Ya, saudara. Nah, Alkitab pernah mencatat sebuah kisah tentang fokus sama Tuhan ini, saudara. Dan ini kisah ini adalah kisah yang saya pegang, yang selalu saya pakai kalau saya lagi gentar, saudara. Kisah ini yang selalu saya pegang, saudara. Kisah apa ini, saudara? Kisah Petrus berjalan di atas air, saudara. Ya, ini sebuah kisah yang ada di Matius 14 ayat 22 sampai 31, saudara baca sendiri nanti. Nah, itu gambarnya, saudara. Kisah ini, secara singkat, kisah ini adalah sebuah kisah di mana Petrus, Tuhan Yesus dan murid-muridnya habis kasih makan 5.000 orang yang 5 roti dan 2 ikan. Ya, sudah capek mereka, habis melayani, kasih makan, kasih mujizat. Akhirnya malam itu Tuhan Yesus bilang, aku mau berdoa, aku mau recharge bateraiku. Ya, istilahnya gitu ya. Murid-murid semua kamu naik ke perahu dulu, kamu jalan dulu menyeberang Danau Galilea. Danau Galilea ini bukan danau yang kecil, 28 kilo jauhnya. Ya, jadi kalian nyebrang dulu, aku nanti nyusul. Dia mau berdoa. Di tengah perjalanan di malam hari itu, saudara ya. Saya saking senangnya kisah ini, saya riset, tapi saya gak akan jelasin sekarang, waktunya gak cukup. Bagaimana letak Danau Galilea? Wah, keren, sudah di tepi-tepinya itu gunung-gunung. Kenapa kok bisa kalau malam ada angin? Saking saya pengen tahu, saudara. Dan itu kalau malam memang ada angin, dan ini angin datang. Perahu itu diombang-ambingkan oleh angin, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketakutan mereka, saudara. Dan mereka teriak-teriak, Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, saudara. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya si Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dan Tuhan bilang apa? Ini, saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus apa, saudara? Datanglah. Petrus dengar kata-kata Tuhan. Petrus percaya kata-kata Tuhan. Petrus lihat Tuhan, akhirnya Petrus bisa jalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini ngingetin saya, saudara. Pada saat kamu ada masalah, kalau fokusmu kepada Tuhan, kamu dengerin apa yang Tuhan ngomong, kamu akan bisa berjalan di atas air. Kamu akan bisa di atas permasalahanmu berjalan. Kamu akan berjalan di atas keajaiban dan mujizat. Betul gak, saudara? Tapi pada saat Anda, kita semua merasakan masalahnya lebih. Badai ini seperti masalah. Kapal ini seperti kehidupan kita, saudara ya. Perahu ini mengibaratkan kehidupan kesehatan kita. Perahu yang ditumpangi murid-murid ini bisa aja keuangan kita, saudara. Bisa aja masalah status kita. Bisa aja masalah keluarga kita, hubungan suami istri. Aman-aman terus kehidupan kita? Enggak, saudara. Kapal yang kita tumpangi kehidupan kita ini akan ada saatnya badai datang. Betul gak, saudara? Akan ada rasanya itu badainya bisa sampai mau ngebalikin kapal kita. Betul, saudara? Badai itu adalah permasalahan yang selalu datang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita seperti Petrus, ini Tuhan ngingetin saya, saudara. Kalau kamu ngerasain anginnya, kalau kamu ngerasain badainya, seperti Petrus itu, saudara, kalau dirasanya tiupan anginnya, kalau kita lebih fokus kepada tiupan anginnya, saudara akan tenggelam. Saudara akan kalah dengan permasalahanmu, saudara. Amin, saudara. Ingat ini, saudara, biar ini juga jadi pegangan buat kita. Saudara baru datang ke Amerika. Tahu-tahu kok Amerika kok nggak seperti yang diceritain ya. Satu,
Enggak koyok dek film-film. Apa itu saudara? Enggak kayak yang di film-film. Ya, enggak kayak yang di Hollywood film MacGyver tuh yang kita tonton. Enggak ono MacGyver di sini. Yang ada zombie saudara. Betul saudara? Betul? Terus katanya Amerika enak itu. Ya, kerja tinggal kerja. Lah aku loh handphone enggak kering-kering, enggak ada agent telepon aku. Ya, teman katanya ada kerjaan malah dimasukin sendiri sama temanku karena teman juga kesulitan pekerjaan, saudara ya. Tetap arahkan pandanganmu pada Tuhan, saudara. Ya, tetap lihat Tuhan. Jangan gentar, jangan takut. Angin boleh kencang, tapi Tuhan bilang keluarlah dari perahu, berjalanlah. Dan saudara akan lihat, wow, kakak saya yang 2 tahun, saudara, di tahun 2007 2 tahun. Berapa tahun sekarang sudah sampai hari ini? 2007 sampai tahun ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Ya, masih hidup, masih bisa marah-marah. Ya saudara, berkeluarga, punya anak, dan pulang pergi. Indonesia naik pesawat yang segitu panjangnya saudara, masih santai aja saudara. Padahal dokter sudah bilang, dia tiap kali mau berangkat, pergi travel, itu harus ada surat dokter yang menyatakan bahwa boleh dia berangkat. Karena airline sampai bilang, saya nggak mau ada apa-apa di atas terus kita disuluh ya. Karena tekanan udara di atas pesawat itu, karena nafas dia pendek saudara. Dan dia sering sesak napas gara-gara penyakit itu. Tapi dia orang gila, kapan-kapan saudara harus ketemu kakak saya. Dia orang gila dalam iman. Ya saudara ya, yang kita harus contoh saudara. Dan kalau saudara melihat kepada Tuhan, saudara melihat kepada besarnya Tuhan saudara, apapun masalahnya saudara, apapun saya bisa jamin, saya pernah melewati dan saya akan terus melewati, saya percaya keajaiban demi keajaiban dan saudara semua akan menikmatinya. Amin. Percaya saudara? Ya, biar pagi hari ini saya berdoa, Om Aldo juga berdoa supaya saudara terus berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Ya saudara, biar saudara terus menjadi berkat dan orang melihat, kon kok iso sih? Kon kok iso gak kerja, ya. Kadang pilek-pilek masuk angin, ya kan? Kok iso tetap ngomong kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, kok iso? Saudara bisa berkata, karena Tuhanku besar, karena Tuhanku luar biasa, makanya aku hidup bukan hidup karena melihat, aku hidup karena percaya, dan aku hidup menikmati keajaiban dan mujizat Tuhan. Amin saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, teman-teman musik boleh naik. Ya pagi hari ini saudara, biar firman yang singkat ini boleh menjadi rema buat kita. Bisa melekat di dalam hati kita, mengubahkan kehidupan kita. Ya saudara, biar kita semakin melekat kepada Tuhan. Biar kita boleh semakin melihat keajaiban terjadi di dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan. Ya saudara, yang berbeban berat boleh diberikan kelegaan saudara. Ya, yang merasa keluarga berantakan, Tuhan akan persatukan kembali. Ada pemulihan di dalam keluarga saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa di dalam kehidupan saya dan semua anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas pimpinan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan buat kami. Ampuni setiap kami. Kalau seringkali Tuhan kami gak bisa melihat kuasa-Mu. Kami bukan tidak bisa, tapi kami seringkali kami gak mau melihat Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Biar mereka bisa belajar untuk mengecap kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa permasalahan kami, segala beban kehidupan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil itu pasti bisa dilakukan pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu setia buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih. Saya undang saudara bangkit berdiri, katakan kau tunjukkan sekali lagi. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Bapa, kau setia. Sama-sama angkat kedua tangan, katakan kau tunjukkan. Kau setia, kau. Kapan saudaraku? Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau dengan iman katakan kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Yes, kau setia. Benar Tuhan. Kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Yes, Lord. Pada saat kami ada dalam tekanan permasalahan, when we are so pressed by all the problem, all the circumstances, Lord, biar kami ingat bahwa Engkau Tuhan yang setia. Pada saat kami gak setia, Engkau tetap Tuhan yang setia. Sometimes we are the one who is not faithful, Lord Jesus. But this morning we are reminded that you are a faithful God. You are a faithful Father. You are a faithful Lord. Dan Tuhan gak pernah kasih permasalahan yang melebihi kekuatan kita. That He is God that never give us problem that bigger than our capacity.
Sebagaimana Daud Tuhan, kami mau mulai dengan perkataan untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. We want to begin, Lord, with our words, with our tongue. Because life and death is in your tongue. Kematian, kehidupan ada di mulut dan perkataan Anda. How big is your problem? Start by saying, taste and the goodness of God. Taste and see the goodness of God. Betapa besarnya masalah Anda, mulai dengan perkataan, kecaplah dan lihatlah betapa besarnya, betapa baiknya Tuhan kita. Materaikan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amen, 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 amen. Anda diberkati saudaraku. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Yes. Setelah ini jangan lupa Anda keluar bawa apa saudaraku? Kalau tahu cepet aja nih Bapak ya. Alright. Yuta coba siap-siap di luar. Asher juga siap-siap di luar. Mari kita bawa persembahan kita, saudaraku. Bapak di surga, pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Lord, this morning we bring our offering. It's a love offering. Ini adalah persembahan kasih kami. A thanksgiving offering, ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami begitu besar, begitu luar biasa. That you are bless us so much abundantly, Lord Jesus. Terimalah persembahan kami, sucikan kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus, biar bisa dikelola oleh gereja di tempat ini, pengurus-pengurusnya. Tuhan, kami mau melepaskan terus berkat atas kota ini. We want to bless our city. Oh, shalom, peace over the city of Philadelphia. Berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, bukakan pekerjaan. There is open heaven, Lord Jesus. That you provide, that you supply works and also jobs for those who need it. Kami minta Tuhan, ada hati yang tertuju terus hanya kepada Engkau. That our heart, our mind, our soul only focus on you, Lord Jesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus, the Holy Spirit, Roh Kudus yang akan memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, kehidupan yang berbuah. Dan jadi anak-anak Tuhan yang terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya.